Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. 5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi, apa kabar buat adik-adik di rumah, buat saudara pendengar semua dan juga teman-teman YouTube yang lagi nonton via YouTube channel kami ada di RRI Rote. Dan tentunya juga saatnya kita belajar bersama di RRI. Hari ini kita akan belajar agama bersama Ibu Felsiana Dame SPD. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dina. Senang sekali bisa melihat Ibu lagi di sini. Iya, saya juga senang bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman semua di Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu perkenalan dulu kali ya. Iya, mungkin yang sudah dengar nama saya berulang-ulang mungkin sudah bosan, tapi kemungkinan besar banyak yang belum mendengar. Saya coba sekali lagi ya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Felsi Dami, Sarjana Pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen Protestan. Saya biasa disapa dengan Ibu Seli Dami. Kalau di sekolah lebih terkenal ya, teman-teman biasa menyapa Madam, Mak Dami katanya. Saya di SMP Negeri 1 Lobalain. Saya mengajar pelajaran agama Kristen Protestan, khususnya agama Kristen di kelas 7. Tapi kali ini saya membawakan pelajaran kelas 8. Tentunya kan sama juga pelajarannya, beda tingkatannya saja. Oke Bu, jadi hari ini kita akan belajar dengan materi pelajaran memilih untuk bersyukur. Iya, betul sekali. Kebetulan saya juga konfirmasi dengan guru mata pelajaran kelas 8. Katanya materi akhir setelah pandemi, mulainya pandemi COVID-19, materinya pas mau sampai ke materi memilih untuk bersyukur. Makanya saya coba untuk belajar dari RRI, lewat RRI untuk anak-anak didik yang sudah vakum sekian bulan ya di rumah, kasihan. Oke, jadi Bu, sebelum kita masuk ya dalam materi dan sebagainya, saya pengen nanya dulu nih, sesuai dengan materinya, memilih untuk bersyukur. Apa yang Ibu syukuri hari ini? Ya, saya syukuri berkat Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya, hingga saya bisa ya hadir di RRI Kabupaten Rotendao. Luar biasa. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk dalam materi, kita dengerin dulu lagu L1 ini. Jadi buat adik-adik di rumah, jangan kemana-mana, keep stay tune di sini aja, tetap di RRI Rote. Kita akan belajar bersama di acara kita di Ibu Pertiwi Memanggil. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, Abe jangan sao
Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. 5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Kembali lagi di acara kita di Ibu Pertiwi Memanggil. Dan kali ini adik-adik semua di rumah, apalagi khususnya untuk SMP kelas 2 se-Kabupaten Rotendao ya Ibu ya. Ya, biasa bilangnya kelas 8 ya Kak. Oh iya bener. Aduh, lawas sekali kelihatannya saya ya. Jadi tentunya bisa belajar bersama, apalagi khususnya buat yang agamanya Kristen Protestan. Materi pelajaran hari ini adalah memilih untuk bersyukur. Ibu silakan. Ya baik, saya menyapa pendengar setia di rumah, terkhususnya peserta didik SMP, tingkat SMP kelas 8 yang pada pagi hari ini kemungkinan besar sementara mendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao. Maka bersama dengan saya hari ini Ibu Felsi Dami, Sarjana Pendidikan khususnya pendidikan agama Kristen dalam materi atau dalam mata pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan dengan materi pokok tentang memilih untuk bersyukur. Sekali lagi materi pokok kita hari ini tentang memilih untuk bersyukur. Nah, peserta didik sekalian yang ada di rumah dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, dalam materi pokok tentang memilih untuk bersyukur, saya coba mengangkat 3 indikator yang perlu kita bahas bersama dalam materi pokok ini. Yang pertama adalah arti daripada memilih itu sendiri. Yang kedua, tentunya ada beberapa tokoh, 2 tokoh teladan yang perlu kita teladani di dalam materi ini. Kita perlu meneladani 2 tokoh yang selalu bersyukur atas kehidupan mereka, dan juga ada 4 hal penting yang dapat dilakukan untuk belajar selalu bersyukur. Nah, peserta didik dan pendengar setia di rumah, dalam pelajaran sebelumnya, sebelum kita mengalami pandemi COVID-19, dalam pelajaran sebelumnya itu kita sudah memahami bahwa bersyukur bukan sekedar sikap pasrah, melainkan suatu tindakan aktif. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan terus memahami bersyukur sebagai tindakan aktif karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, anak-anak sekalian, Ibu mau coba bertanya dulu kepada adik-adik, apakah selama menjalani hidup ini, apakah anak-anak pernah mengeluh? Ya, kalau ibu sebagai pendidik, apalagi sebagai manusia, ibu juga pernah mengeluh. Dan tentunya keluhan kita itu berbeda versinya. Terus tentang apa keluhan kita, yang pasti yang tahu adalah kita juga, yang tahu apa sih yang kita keluhkan. Terus kepada siapa keluhan kita itu ditujukan? Tentunya kita mengeluh, kadang kita mengeluh ke teman dekat kita mengeluh kepada hamba Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan lewat doa. Kita juga mungkin mengeluh ke teman dekat kita, mungkin pacar kita atau yang lainnya. Dan kira-kira ketika kita mengeluh itu apa reaksi dari orang yang kita tujukan pengeluhan kita itu? Tentunya kita semua masing-masing mengalami ya, ketika kita mengeluh apa sih keluhan kita, dan terus kepada siapa kita mengeluh kita sendiri tahu, dan apa reaksi dari orang-orang yang mendengar keluhan kita. Nah, anak-anak sekalian, peserta didik, dalam kehidupan kita ini kita diminta untuk memilih untuk berkeluh kesah atau untuk bersyukur atas rahmat Tuhan. Nah,
Ibu mau katakan tentang arti daripada memilih itu sendiri, ya. Memilih itu artinya sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau sesuai dengan selera kita, ya, seperti itu. Jadi misalnya anak-anak sekalian, kita mungkin contoh saja ya, kemungkinan kita pergi ke restoran atau kafe, ya. Mungkin kita disodorkan menu, ya, yang berisi daftar makanan ataupun minuman. Tentunya di situ tersedia banyak menu dan banyak minuman yang tersedia, dan kita pasti disuruh untuk memilih. Nah, dan kita pasti akan memilih dan memesan sesuai dengan selera kita. Ada lagi contoh bahwa ketika kita pergi ke toko sepatu untuk membeli sepatu, tentunya kita juga memilih sepatu sesuai selera kita. Apakah sepatu yang kita pilih ini sesuai dengan aturan sekolah? Kalau ada peserta didik, ya, mau beli sepatu sekolah, ya. Apakah sesuai dengan aturan sekolah, hitam putih, hitam bis putih sedikit atau hitam tok, ya pasti kita memilih, ya, sesuai selera kita, sesuai model yang kita sukai. Nah, kenapa kita harus memilih anak-anak? Karena ada beberapa yang tersedia di sana dan tidak mungkin kita mau mengambil semuanya, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, adik-adik sekalian, memilih untuk bersyukur diibaratkan seperti cerita yang nanti Ibu akan ceritakan ini adalah tentang seorang ibu dan rumah, ya. Nah, seorang ibu dan rumah tinggalnya. Nah, ceritanya seperti ini anak-anak. Mungkin ini cerita inspiratif untuk kita supaya kita bisa mengerti memilih bersyukur itu yang seperti apa. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang ibu dan rumah di mana ibu ini tinggal bersama keluarganya, suami dan ketiga orang anak dengan rumah yang sangat-sangat kecil, di mana rumah ini tidak ada kamar, tidak ada kamarnya. Jadi mereka semua keluarga itu tidurnya numpuk di suatu tempat. Nah, satu ketika si ibu ini mengeluh dan dia coba untuk pergi ke seorang hamba Tuhan, dalam hal ini pendeta, lalu dia membawa pengeluhannya itu kepada Bapak Pendeta. Bapak, Tuhan kok tidak pernah peduli dengan keluarga kami, Bapak. Padahal kurang apa saya ini, Bapak? Saya dan suami saya ini bekerja keras, ya, berdoa, selalu berpuasa, tapi hidup kami juga masih seperti ini. Sehingga ibu ini mengeluh kepada Bapak Pendeta seperti itu dan meminta apa caranya untuk mengatasi masalah daripada keluarganya itu sendiri. Maka tentunya jalan keluar pasti akan dia dapatkan dari pendeta atau hamba Tuhan tersebut. Kebetulan saat itu Bapak Pendeta menanyakan kepada ibu tersebut, maukah ibu mendengar semua usul dan saran saya? Si ibu tadi dia menerima usul saran daripada Bapak Pendeta serta dia juga menerima apa yang menjadi bimbingan ataupun arahan daripada pendeta tadi. Nah, Bapak Pendeta menyuruh ibu ini pulang dan mengajak ponakan serta sepupunya untuk tinggal bersama lagi di rumah yang kecil itu.
Lalu ibu itu melakukan apa yang disuruh oleh Bapak Pendeta atau hamba Tuhan tadi. Dia bawalah ponakannya, sepupunya untuk tinggal di rumah itu. Dan Bapak Pendeta katakan nanti 1 minggu lagi ibu kembali lagi. Apa yang ibu rasakan ketika mengumpulkan ponakan sama sepupu tinggal di rumah itu. Ketika seminggu ibu itu kembali lagi ke hamba Tuhan itu, dia mengeluh lagi. Bapak Pendeta, saya rasanya sumpek, ya, rasanya sesak karena terlalu banyak di dalam rumah itu. Terus apalagi yang dikatakan Bapak Pendeta itu, masih mau dengar bimbingan saya atau masih mau ikuti arahan saya. Si ibu ini menjawab, saya masih mau Bapak Pendeta, apapun jalannya saya masih mau. Bapak Pendeta mengarahkan kepada ibu ini, pulang dan kumpulkan lagi ternak piaraannya, ya, ayam, kambing, apalah yang menjadi binatang hewan piaraannya, bawa masuklah semua ke dalam rumah, tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika dia pulang dan melakukan itu, Bapak Pendeta katakan seminggu lagi ibu kembali datang ketika melakukan hal itu. Setelah dia mengumpulkan semua ternak, ponakan, sepupu, dan keluarganya tinggal dalam satu rumah, kemudian dia kembali ke Bapak Pendeta seminggunya, dia kembali dan dia mengeluh, Bapak Pendeta, saya tambah susah. Kenapa susah? Saya susah karena kotoran binatang saya itu banyak di dalam rumah dan bau busuk serta sumpek lagi. Nah, ketika mendengar itu, Bapak Pendeta ini mengatakan kepada si ibu tadi, nah kalau begitu ibu pulang sekarang. Semua keponakan dan sepupu serta semua kambing, ayam, binatang piaraan daripada ibu itu, ibu kembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah itu ibu itu pulang, dia memulangkan ponakannya, sepupunya, juga mengembalikan ternaknya ke kandangnya. Nah, besok ia datang lagi dengan wajah yang sangat-sangat ceria dan sangat cerah. Dia bilang kepada Bapak Pendeta, puji Tuhan Bapak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang. Kami bisa menarik napas lega. Dan dia mengatakan itu dengan gembira. Nah, adik-adik sekalian, kita kembali lagi setelah lagu berikut ini. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang. Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, jangan dekat-dekat ibu. Aku sedih, orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti, kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita, masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana.
di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing, kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Baik, pendengar setia di rumah, khususnya peserta didik kelas 8 SMP, kembali lagi dalam Ibu Pertiwi memanggil bersama saya Ibu Velsidami. Kita kembali ke materi, bahwa lewat cerita tadi itu bahwa ada sejumlah pilihan yang kita harus lakukan ya. Jadi ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Kenapa kita memilih bersyukur? Karena ini adalah yang terbaik ya. Memilih bersyukur karena ini adalah yang terbaik dan yang paling sesuai dengan keadaan kita. Hidup dalam bersyukur itu adalah merupakan pilihan. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus selalu bersyukur. Nah, anak-anak atau pendengar setia di rumah, ada 2 tokoh Alkitab yang menjadi teladan untuk kita sekalian di dalam hal bersyukur, yaitu salah satu tokoh itu Nabi Yeremia dan yang berikutnya lagi adalah Nabi Habakuk. Nah, Nabi Yeremia ini dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia ini memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Sedekia. Nah, ini keduanya anak dari Raja Yosia. Hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan Nabi Yeremia itu kita bisa baca di dalam kitab Yeremia menunjukkan kegigihan daripada Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang selalu keras kepala dan tidak taat. Dan mereka juga terus-menerus hidup dalam penyimpangan dari jalan Tuhan.
Nah, selama masa tugasnya Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera berlaku dan hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi, anak-anak sekalian, tidak satu pun perkataan daripada Yeremia ini yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Nabi Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan lagi, anak-anak sekalian, bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataan yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat itu. Nah, kita bisa baca di dalam Yeremia 20 kalau di rumah adik-adik sementara mendengar dan memegang Alkitab. Kalau belum pegang Alkitab, dicatat saja nats-nats yang Ibu sampaikan supaya sebentar ada waktu luang bisa dibaca. Nah, tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Nah, kalau adik-adik buat kebaikan dengan orang lain, lalu orang lain balas dengan keburukan, yang pasti sakit hati ya. Nah, begitulah yang dialami oleh Nabi Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia sampai ia pun berkata demikian. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-18. Akan tetapi apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Tidak, anak-anak sekalian. Malah ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada Allah. Nah, sehingga Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, itu kita bisa melihat dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Nah, anak-anak sekalian, karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya, Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Nah, anak-anak sekalian, tokoh yang berikut yang perlu kita teladani ya dalam hal ini, tokoh yang kedua yaitu Nabi Habakuk. Habakuk ini menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim, ya. Raja Yoyakim ini adalah seorang raja yang sangat-sangat jahat, ya. Kalau kita baca ceritanya, Yoyakim ini seorang raja yang sangat jahat. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab itu, di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 34 dan juga 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 5 serta Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 8. Di situ kita bisa membaca tentang Raja Yoyakim. Nah, Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya Habakuk ini ya bangsa Yehuda ya, mereka ini tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dan telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya.
Nah, anak-anak sekalian, akan tetapi Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Karena imannya kepada Tuhan itu tidak goyah. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi masalah, ya, kita harus belajar ya dari Yeremia dan Habakuk. Nah, Habakuk juga tetap menyatakan rasa syukurnya. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita baca dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana bisa bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami? Perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan daripada Habakuk dan juga sumber kekuatan bagi kita semua, termasuk anak-anak dan ibu. Sehingga ibu mau katakan kepada adik-adik sekalian, di dalam menghadapi masalah apapun, ya, kalau kita tidak kuat, kita bisa ya membaca cerita tentang Nabi Yeremia dan Habakuk untuk kita menjadikan teladan, dan kita juga belajar dari peristiwa yang mereka alami untuk kita juga tetap kuat. Dan ketika kita menghadapi persoalan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, kita harus selalu siap untuk selalu bersyukur. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Toteo kafadi na roten dawe mai tata kabuwa tata bang virus corona poboso losa itanusa loten dauna Imam nene leo mai toteo itahata holi loten dao Abu Hedis esa mangalaw kanina bibig soneu ita hata holing no ngai dai babok ya Hedis na virus corona sa nulusio Analao la di basa-basa nusak lalaenso Analo sa ita Indonesia Bayi tanta kabubuan tatabang Bosolo sa itanu sa loten dauna Esa magate sa pelima Dua makadodo kesa no esa Telu leonai kada uma Bosolili hulen leulang matua Hai kita sama nenek na kau tunggang Paletaan ang buwan na pada Laung inggu Loten dao Kamu Hedis Kada soda molek Bapak mama toteo kakak adik semua di Roten dao Mari sama-sama ketong cegah penyebaran virus corona di Roten dao tercinta
semua orang Rotendao. Ada penyakit yang sangat berbahaya yang sudah membunuh banyak orang di dunia. Virus Corona 19 namanya. Dia sudah menyebar kemana-mana, bahkan sudah sampai di Indonesia. Mari sama-sama gotong cegah penyebarannya, agar jangan sampai ke Rotendao. Yang pertama, rajin cuci tangan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, tetap di rumah. Jangan lupa berdoa pada Tuhan. Mari semua dengar dan lakukan himbauan yang dari pemerintah, agar kita semua selamat. Rakyat sehat, Rotendao sejahtera. Esa, Magatesa Felima. Dua, maka dodok esa no esa. Telu, leonai kada uma. Boso lili, hule neulama tua. Mai ita, kama nene na tao tunggan. Paletaan amboa na fada. Lau ingku, Rotendao. Tahambu hedis, kada soda molek. Tahambu hedis, kada soda molek. Tahambu hedis, Rotendao malole. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Baik, pendengar setia di rumah, terkhususnya peserta didik kelas 8 tingkat SMP, kembali lagi dalam Ibu Pertiwi memanggil bersama saya Ibu Felsi Dami. Dan sebelum kita kembali ke materi kita, Ibu mau menghimbau kepada anak-anak di rumah agar tetap di rumah, belajar di rumah untuk kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang selalu dianjurkan kepada kita sekalian. Nah, kita kembali lagi dalam Ibu Pertiwi memanggil dengan topik masih yang sama, yaitu memilih untuk bersyukur. Kita melanjutkan materi kita. Kita membahas 3 indikator, 2 indikatornya sudah selesai. Kita masuk pada indikator yang ketiga, tentang 4 hal penting yang dapat kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Anak-anak dan pendengar setia di rumah, ada 4 hal penting yang kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur, yaitu yang pertama, fokuskan pikiran pada kasih dan karunia Tuhan. Ya, lihat sekeliling kita, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Mungkin kita dapat bangun dan hidup dan menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Ya, kita masih dapat melakukan seluruh aktivitas kita, menikmati seluruh fasilitas. Ya, kita masih bisa mendapatkan makanan dan minuman bersama keluarga. Ya,
bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak bisa menikmati apa yang bisa mereka nikmati. Seperti yang dikatakan seorang anak dari hamba Tuhan, aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki. Nah, cobalah kita hitung hal-hal baik dalam hidup kita. Pasti kita terhitung banyaknya karena tidak terhitung banyaknya karena seperti Nabi Yeremia ya, kita bisa nyatakan tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, hal yang kedua adik-adik sekalian, jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Nah, kata-kata yang kita ucapkan sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata akan membuat hati kita muram dan sendu. Dan suasana hati kita yang tenang atau hati kita yang terang atau hati kita yang suram akan berdampak dalam perilaku dan reaksi-reaksi kita. Nah, Habakuk dan Yeremia di tengah segala kesusahan dan penderitaannya tetap dapat memuji Tuhan. Kita lihat seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, dengan kata lain, anak-anak sekalian, sekalipun ia mengalami kesusahan ya dan kekecewaan, tetapi ia tidak mengeluh, ia tetap bergembira. Nah, hal yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Sekali lagi Ibu mau bilang, hal yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Ketika kesusahan dan masalah yang kita alami, biasanya kita cenderung menjadi kehilangan semangat, ya. Kita merasa tidak berguna, kita merasa sangat tidak berarti, ya. Kita merasa diri menjadi orang yang paling malang, ya, dan harus dikasihani, sehingga kita menjadi semakin sulit untuk bersyukur, ya. Nah, lakukanlah kebaikan bagi orang lain yang dapat dimulai dari mungkin hal-hal yang biasa dan sangat sederhana. Misalnya kita membantu ayah berkebun, misalnya yang punya kebun ya, kita membantu ayah untuk bertani kalau yang punya sawah. Atau bisa juga kita menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman-teman. Kita juga mungkin bisa ikut perkunjungan ke pantai asuhan bersama teman-teman gereja atau teman-teman pemuda. Nah, pada saat kita melakukan hal-hal itu, anak-anak sekalian, melakukan hal-hal baik bagi orang lain itu, maka saat itu kita akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan kita tidak lagi terpaku kepada kesusahan yang kita alami. Nah, hal yang keempat, anak-anak sekalian, mungkin kita bisa buat catatan harian yang dimana isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari, ya. Hal-hal yang kita syukuri setiap hari, misalnya napas kehidupan, ya, berkat rezeki dan lain sebagainya. Nah, dengan kita membuat catatan harian, anak-anak sekalian, niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita,
ya, betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat-Nya baru setiap pagi. Ya, seperti kita semua yang masih bernafas ya sampai pada hari ini, kita harus mensyukuri itu berkat Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak saudara kita yang sudah berpulang ke rumah Tuhan ya, dengan tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan hari ini karena mereka sudah harus berpulang. Ya, kita yang hidup sekarang ini harusnya kita bersyukur. Nah, anak-anak sekalian, sebelum mengakhiri materi pada siang hari ini, Ibu mau memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Tugasnya tidak banyak kok, cuman satu tugas, tapi Ibu rasa mungkin ini agak berat buat adik-adik. Karena apa? Adik-adik di rumah seringnya lihat HP ya, bermain game ya, cari di YouTube, mungkin nonton hal-hal yang menurut adik-adik lebih baik daripada membuka Alkitab. Nah, ini tugas beratnya adalah membuka Alkitab. Nah, ini kadangkala Alkitab di depan mata dan HP juga, tapi kita lebih memilih HP, apalagi HP Android ya. Tawarannya banyak ya, banyak yang mengasihkan. Nah, jadi kadangkala untuk membuka Alkitab itu merupakan hal yang berat bagi kita. Tapi pagi hari ini Ibu mau mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita, dan Ibu ada mau kasih tugas untuk anak-anak. Satu saja tugas, tapi memang Ibu merasa berat karena untuk membuka Alkitab susah ya anak-anak ya. Ibu meminta waktu daripada adik-adik untuk membuka Alkitab. Nah, adik-adik bisa melihat di dalam Habakuk ya. Habakuk pasal 7 ayatnya yang ke-17 itu menjadi ayat hafalan daripada adik-adik sekalian. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 17 yang menjadi ayat hafalan untuk adik-adik sekalian. Jadi nanti dihafalkan ya, dihafalkan setelah kita masuk sekolah ya, kemungkinan besar tanggal 2 Juni ya kita masuk sekolah. Mungkin adik-adik bisa melaporkan kepada ibu guru agama adik-adik sekalian di seluruh sekolah SMP yang ada di Rotendao. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena materi kita semua sama, karena kita menganut kurikulum yang sama, yaitu kurikulum K13. Jadi yang pasti materinya pasti sama ya. Jangan ada yang bilang, oh Ibu itu kita tidak pernah dapat materi seperti itu, kita tidak punya materi seperti itu. Jangan, nah, itu namanya bohong. Karena semua materi itu sudah ada, sudah disediakan untuk kita pelajari bersama. Nah, untuk mengakhiri materi kita pada siang hari ini, saya sebagai guru mata pelajaran, saya menghimbau kepada adik-adik sekalian di rumah untuk tetap senantiasa belajar ya. Tidak boleh berdiam diri menganggap bahwa semuanya sudah selesai, tinggal kita mendapatkan hasil. Tidak boleh ya, kita harus terus selalu belajar dan belajar. Kenapa? Karena dengan belajar kita mampu mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui ya, dan kita terus membaca ya, membaca atau yang lagi ngetrennya kita bilang literasi. Dengan literasi kita bisa punya wawasan yang luas ya. Apalagi adik-adik sekalian, tentang pelajaran agama kadang-kala anak-anak merasa sangat membosankan, tetapi puji Tuhan pagi hari ini banyak yang sudah membuka YouTube-nya, banyak yang juga sudah mengikuti siaran langsung ya lewat FB-nya RRI Rotendao, dan juga mungkin lewat
RRI Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao. Nah, demikian penyampaian materi saya pada siang hari ini. Di sini bersama saya Ibu Felsidami dan juga rekan kerja di RRI hari ini ya, khusus hari ini rekan kerja saya Miss Dina dan Bapak Rudi serta Bapak Yerna. Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah datang ke studio dan juga intinya mengajar virtual ya begitu ya. Iya, betul sekali. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih Mbak Dina. Panggil saja Miss biar iya, lebih. Miss Dina lebih keren ya. Oke, baik Ibu, terima kasih dan pulangnya hati-hati di jalan ya. Iya. Oke, baiklah. Jumpa lagi. Oke, baiklah saudara pendengar. Dan tentunya kita sudah di penghujung acara kita di Ibu Pertiwi Memanggil. Kali ini edisi Jumat 22 Mei 2020. Dan kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini. Langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalote yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. And see ya. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.